Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang flex. Flex, apa itu flex? Flex itu bisa dikata artikan fleksibel. Nah, ini biasa dipakai di web gitu. Kalau misalnya lihat Instagram tuh kan ada kotak-kotak, ada ada kotak-kotak itu kan jadi rapi gitu sejajar. Nah, itu kayak flex gitu. Oke, coba kita buat di sini file namanya flex HTML. Oke, biasa ritual dulu. Ini episode 14 ya. Bentar. Nah, di sini kita buat kontainer dulu. Soalnya kita pakai contoh kasus box lagi sama kayak position. Sini kontainer. Oke. Buat div container di dalamnya ada angka aja ya. Div 1 buat sampai 9. Oke, coba di sini kita buat 3 box gitu. Terus ini kasih style text style. Gampang aja, sini tinggal container. Terus di sini display flex. Nah, terus kita seleksi div-nya. Caranya container div gitu. Kenapa kayak gini? Kenapa nih kayak gini? Soalnya kalau misalnya kita snippet gitu, container div, tuh sama aja, ntar jadi kayak gini. Itu kita berarti berhasil seleksi si div-nya nih yang ada di container. Terus di sini kita buat aja box-nya, height-nya itu 100 pixel, lebar 100 pixel, background color-nya coklat nggak apa-apa, terus color-nya warna putih. Terus jangan lupa di sini selain ini kita kasih border biar kelihatan. Ini kenapa kagak tutup? Nah, oke. Kita go live. Tunggu saja. Oh iya, jangan lupa kasih margin biar nggak dempet-dempet. Marginnya 10 pixel aja. Nah, kan udah nih. Ini tuh flex. Ntar dulu. Sebelum itu kita bagusin dulu nomornya nih. Font size-nya coba 28. Terus text alike center, line height-nya aja ya. Kalau padding pasti nanti agak jadi gede. Line height-nya 60 coba. Oh, belum ke tengah. 90. Nah, 100 deh ya. Sama aja kok. Nah, oke. Udah ke tengah. Terus kita coba buat, nah,
Ini kan flex ya. Dia itu ada lagi dalamnya fungsi-fungsi lainnya. Misalnya itu dia itu bisa jadiin kolom. Ini kan row nih. Caranya gini, flex direction, terus kolom. Tadi jadi ke bawah. Defaultnya dia itu row. Defaultnya. Nah, ini ada lagi nih, row reverse. Nanti dia balik. Tuh, kebalik. Jadi gitu. Oke. Kita pakai row biasa aja. Berarti di komen aja sekalian. Soalnya kan ini defaultnya. Terus lain itu sama aja, row bisa di reverse, bisa dibalikin, terus row kolomnya juga bisa dibalikin. Cobain aja nih ya. Kolom reverse. Tuh jadi 3 2 1. Ini kan tadi 1 2 3. Oke. Kita komen, kita bahas yang lain. Selain itu ada flex wrap. Agak susah sih ngomongnya. Coba kita pakai ini, save. Tadi kan ini udah matiin ya. Jadinya gak ada. Kenapa? Soalnya coba kita, ini kan itemnya kurang banyak nih. Coba tambahin 3 lagi. Nah, dia jadinya kayak mengkelompokkan gitu. Agak ini ya, agak aneh ya. Bentar deh. Misalnya kita begini nih. Kita ganti dulu nomornya. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau pakai flex wrap maaf ya kalau nyebut-nyebutannya agak aneh. Kalau misalnya kita komen, tebak jadi apa? Ngejajar. Tuh, kayak gitu. Jadi aneh. Lebih bagusnya, ini kan nggak apa-apa nih kalau masih, misalnya ya, ini masih 3 nih. Masih oke lah 3 tuh. Masih. Kalau misalnya udah banyak, udah 6, wah, gile. Udah jadi aneh. Jadi dempet-dempet. Makanya pakai wrap. Nah, gitu biar sesuai jaraknya lah. Kalau misalnya kita ya di inspect elemen, sabar dulu. Nah, ini kalau kita responsifin ya, bisa kita ubah nih. Misalnya nih, kita dempetin tuh. Dia itu sesuai ininya. Sesuai apa namanya? Kalau misalnya dia udah nggak muat nih, ya udah, ntar dia turun ke bawah. Kalau nggak muat lagi turun ke bawah, nggak muat lagi turun ke bawah gitu. Sampai kecil, buat mana ada HP sekecil ini kan? Ya kecuali kalau pakai jam tangan gitu, bisa kan lebar segini tuh. Nanti kalau misalnya dia kosong, naik lagi gitu. Ya mungkin diginiin aja ya biar enak ngetesnya. Terus ada apa lagi? Nah, ini flex wrap ini defaultnya no wrap. Jadinya ya itu kayak gini, apa namanya, defaultnya wrap. Ini juga bisa di reverse juga, bisa dimainin lah tuh 6 5 4 3 2 1 gitu. Terus daripada kita, ini udah ada solusinya nih, daripada kita capek-capek kan ya, harus dua-duaan kayak gini. Dia ada satu fungsi lagi yang biar nggak ribet. Salah. Kayak gini sama gini kan ya. Dibanding ribet gitu, pakai flex flow row wrap. Nih
di komen, di save. Sama aja. Karena bisa ya, karena satu definisi bisa sama gitu. Ini bisa diganti juga. Misal row reverse tadi ya. Sama ya gini coba. Nah tuh diganti. Itu. Kalau kecilin, nah gitulah. Jadi ganti. Ini kalau reverse juga ada guys, semua di reverse. Tuh. Jadi ngubah gitu. Terus ada lagi yang biasa dipakai kalau buat web itu, ini kita komen aja deh. Kita komen lagi. Di sini tuh ada Justify Content Center. Itu untuk biar enak. Ini pakai, ya ampun. Nah gini, misalnya ini kan harusnya nggak di tengah nih. Lihat aja nih. Tuh dia kan gini. Ini jadi ke tengah. Item-itemnya. Kalau di save tuh jadi ke tengah. Misalnya kontainernya kita kasih height-nya nih. Height-nya berapa ya? 600, 500 deh pixel. Tuh dia bakal ikut, dia ke tengah, dia nggak kemana-mana. Nih misalnya ada lagi nih, kita pakai space around. Tuh dia kayak ngasih jarak gitu, ngasih jarak, tapi rapih jaraknya. Ada lagi space between, tapi kalau itu dia mentok gitu, misal di kiri, tengah, kanan gitu. Jadi kalau mau dilebarin, oh ini kurang sih, harusnya banyakin. Misalnya ya kayak gini lah. Tuh ini saya gini, kiri, pokoknya tengah dah, pokoknya kalau misalnya cuma 3 item, ini tuh biasa dipakai buat navbar. Misal di kirinya sini menunya, menu, ini logo brandnya, enggak juga sih. Biasanya ini tuh menu ininya yang ada hamburgernya, hamburger menu yang ada 3 strip gitu. Di sini logo, di sini bisa login apa nih button gitu, ada button actionnya. Itu ngerti kan? Kalau nggak paham nggak apa-apa, ntar kita belajar, nanti ada contoh kasusnya yang kita simak baik-baik nanti ya. Saya udah buat, nanti tinggal dibuat videonya, kalian bisa belajar. Ini coba kita flex star. Kalau flex star berarti, bentar, flex n dulu deh biar enak. Nah kalau flex n berarti dia ngeflexnya itu dari kanan, dari akhir nih. Ya kan startnya di sini, akhir di sini. Berarti buat defaultnya dia di star. Jadi dia di kanan, di kiri gitu. Starnya kan lewat kiri. Tuh, jadi kalau misalnya 3n, ribet banget nih. Nah, nanti kalau misalnya kita isi, dia ngisinya lewat kiri gitu. Nah, gitu. Coba kita lihat lagi, ada space around tadi udah. Ini saya ngelihat script ya, biar enak, biar nggak lupa juga. Nah, ini juga ada nih, namanya alik item. Alik item ini buat nge-centerin, tapi ya kita lihat dulu. Kita lihat aja. Misalnya kita kasih height-nya 500. Oh, ini jangan ini deh.
harusnya dia coba kita matiin nih biar enak gitu. Nah, dia itu ngambil tengah-tengahnya tuh. Lihat nggak? Itu kan dia kan di atas gitu ya. Nah, ini langsung ke bawah nih. Dia ke tengah gitu. Lihat nah. Kalau misalnya kita tambahin jadi 600. Tuh, dia ikut. Pokoknya ke tengah gitu ya. Coba kalau misalnya justify content jadi center biar lebih bagus lagi. Nah, ini kan jadi gitu, jadi bagus gitu. Ini nggak ngaruh ya kalau misal diginin. Soalnya kan ini udah mati. Maksudnya matinya udah di setting ini 600. Jadi udah nggak bisa lagi. Nggak bisa responsif. Kecuali kalau di otak-atik bisa nanti. Itu. Kalau kalian pengen bikin nih, kita tambahin lagi coba. Nah, ini kan udah kayak Instagram gitu ya. Tapi ya kurang gede sih. Misal kayak pengen bikin satu item tapi di tengah. Tuh, di tengah banget gitu. Bisa nih. Tinggal pakai Justify Content Center sama Alix Item Center. Jadi dia itu kalau ini Justify Content Center dia nge-centerin itu horizontalnya. Tapi kalau Alix Item Center dia vertikalnya gitu. Jadi ini sama-sama center nih. Coba kalau misalnya kita diganti ini flex N deh. Itu paling di sini. Tuh di sini. Soalnya dia startnya di sini, N-nya di sini. Nih, kalau misalnya kita flex N juga si justify content-nya. Jadi di sini perkiraannya. Bener nggak? Tuh, iya. Kalau ini start, jadi enter di sini. Nah, kalau misalnya ini N, ini start, pasti di sini nih. Nah, bener kan? Ya tinggi, berarti si justify content itu yang lurus ini kanan kiri, yang alih item itu atas sama bawah gitu. Ya gitu aja sih. Sebenarnya flexnya ya seru juga kalau buat dimainin. Nanti kita ada contoh kasus, stay tune aja. Pokoknya nanti ini kelas gratis, walaupun kelas gratis ini kita kasih contoh kasus biar belajarnya seru. Oke gitu aja, ini udah 19 menit loh. Oke, dah.